Malaysia boleh usul nggak sih? Boleh. Sekedar usul. Siapa tahu nanti. Ya kan siapa tahu bisa dipertimbangkan. Karena kalau saya melihat ini kan dana yang sekarang ada di 71 triliun. Ini akan repot kalau kita mau fokus dulu untuk membangun dapur umumnya dulu dan lain-lain, itu maka infrastruktur lagi-lagi. Makanya tadi Bu Hovifah UMKM kerjasama ya. Ibu Hovifah ngomong UMKM. Saya kemarin sempat terpikir karena Indonesia itu kan sangat kuat dengan budaya komunalnya, community base-nya itu kuat sekali. Kalau di satu sekolah ada kumpulan ibu-ibu orang tua murid yang bisa membantu untuk misalnya memasak sesuatu, kemudian mereka bisa menerima manfaat juga dari situ, sekaligus untuk anak-anaknya saya yakin kepekaan mereka terhadap menjaga gizi dan lain-lain, karena tiap-tiap daerah punya kulturnya sendiri-sendiri dalam makanan apa yang mungkin disukai atau yang tersedia banyak di daerahnya. Sekedar usulan Bapak Ibu sekalian. Tapi sejauh mana sih Bu Hovifah itu akan dibebaskan dalam tanda kutip ke daerahnya, dari mulai memilih menu, lalu memilih apa bentuk kerjasamanya? Yang sudah kita lakukan assessment dari proses yang kita lakukan uji coba, kebetulan memang dari awal itu sudah dilakukan semacam survei kecil oleh sekolah itu. Karena nanti ditemukan di sekolah itu, oh anak ini alergi ikan, oh anak ini alergi apa. Jadi itu sudah teridentifikasi anak ini di kelas berapa, kemudian kelas A atau B dan seterusnya. Sehingga sudah dipilah dari awal. Nah kemudian anak-anak juga sudah mulai yang kelas 4, kelas 5, kelas 6 SD, itu sudah mulai dibuat grup, oh ini nanti yang ikut membantu ini. Sehingga mereka sudah diajak untuk membangun kemandirian dan sekaligus membangun kolektivitas di antara mereka. Jadi kebetulan waktu itu ada Mas Gibran ya, Pak Wapres terpilih, beliau menyampaikan boleh enggak kalau ini kita ambil role model. Jadi memang disurvei karena ada anak tertentu yang alergi terhadap jenis makanan tertentu atau minuman tertentu. Berarti nggak ada keharusan ya Bu bikin dapur umum itu? PR banget soalnya kalau bikin Nanti itu kan 71 triliun. Segini nih. Sejauh mana daerah nanti bisa dalam tanda kutip berkreasi? Karena kan cuma daerah ini tahu keunggulan dan juga sekarang untuk menetapkan berapa per sekali makan setiap daerah itu berbeda-beda. Berbeda, iya. Kebetulan saya yang merancang. KPRS sendiri gimana Pak? Kan gini, biasanya kan program apakah di kementerian, pengalaman kami ini kan di kementerian itu pasti ada juklak juknisnya. Dalam rangka kami daerah itu harus menyusun program dan kegiatan, itu juga penting. Ini udah karena jangan sampai belum. Karena jangan sampai gini, kita hari ini berbicara A B C D E F, tapi pada kenyataannya nanti pemerintah pusat membuat program, kita harus linier. Jadi karena boleh kita bertentangan dengan problem kebijakan utamanya itu di atas. gini, pemerintah pusat sudah sepakat untuk budget makan gratis bergizi ini 71 triliun untuk seluruh Indonesia. Nah, masing-masing kota kabupaten itu berbeda-beda. Tingkat kemahalan kemahalannya berbeda-beda di Jakarta dan misalnya lah di mana aja. Di Kediri kampung saya sangat berbeda. Sorry, maksudnya nanti di Kediri bisa aja 7.500 atau? Iya bisa. Dan inilah yang belum menjadi putusan secara detail. Jadi kita tidak mungkin bisa bicara lebih detail mengenai makan gratis ini karena memang nanti pada saat postur APBN itu disahkan hari ini, nanti ditentukan, biasanya kementerian terkait akan mengeluarkan juklak juknis. Itu menjadi pedoman, bisa melalui Kemendagri atau kementerian terkait untuk provinsi, kabupaten, kota menentukan. Jadi hari ini pun juga kita masih belum bisa berbicara mengenai hal tersebut. Saya izin Bu, saya lihat kemarin postur APBD, contoh APBD kota Provinsi Banten yang sekarang sedang disusun, yang November ini harus selesai kan, di 2025 ini pun juga rata-rata masih belum memasukkan itu. Belum. Jadi memang pertanyaan ini yang memang sebetulnya, ini kan masih belum di ini ya? Atau udah. Oh udah. Jadi pada ya jadi pada intinya kita masih menunggu. Jadi mungkin apa yang saya sampaikan tadi mengenai bagaimana para pelaku UMKM, kantin dan masukan Mas Reza juga baik. Ibu-ibu kan di situ ada bisa jamiahnya atau komunitas ibu-ibu yang mengantar putra-putrinya, saya yakin pasti akan berpartisipasi dan yang lainnya, yang penting tidak menjadi beban yang begitu berat. Dan juga tentu tadi Pak Pram sudah menyampaikan, Bu Hovifah menyampaikan, Pak Ilham juga pasti punya ide dan gagasan, tapi yang pasti program ini kan harus berjalan karena sudah masuk ke dalam APBN 2025. Tinggal bagaimana nanti provinsi, kabupaten, kota berbagi sharing. Contoh kayak Bosda, contoh misalnya dia pendidikan. Bosda ini kan misalnya ada Bosnasnya, ada bos daerah sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing postur APBD. Jadi yang terbaik hari ini adalah bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa program makan siang ini sangat baik karena kebutuhan gizi pun juga dibutuhkan. Di satu sisi juga kualitas pendidikan juga tetap harus berjalan tentunya. Ini loh Teh, kadang-kadang kan kita tuh melihat bahwa semakin jalurnya itu terbuka dan birokrasinya itu semakin tumpang tindih.
atau kadang-kadang tuh kalau saya ke daerah-daerah biasanya tuh keluhan-keluhan yang masyarakat tuh sekolah misalnya gitu, mau pengajuan apa lewat aplikasi yang sudah disediakan, tapi itu kemudian bisa nanti banget diperiksanya untuk perbaikan sekolah rusak misalnya. Nah, program makan siang gratis ini kan sangat kompleks bergizi sebenarnya. gratis. Makan bergizi ini kan sangat kompleks. Kalau secara birokrasi dia turunannya jalurnya sangat banyak, aku merasa bahwa ini juga ruang untuk kemudian ada penyimpangan dan lain-lain itu semakin terbuka. Makanya di forum ini mungkin kalau saya, karena hari ini saya belum jadi gubernur, masih Iya. bakal calon aja belum ditetapkan gitu Pak. Jadi pada intinya mudah-mudahan dalam forum ini kita bisa memberikan masukan, saya meyakini Pak Presiden yang terpilih pun juga akan mendengarkan masukan kita dengan pengalaman saya kemarin. Jadi tentunya bagaimana sebetulnya juklak Junis ini jangan rigid gitu. Ya. Jadi, Jadi persoalan yang- desentralisasi jangan sampai jadi sentralisasi. Jadi Pak, persoalan yang sangat serius yang akan terjadi. Sekarang ini kan pemerintah pusat sedang mendesain bagaimana penggunaan anggaran 71 triliun yang sudah diketok di DPR RI ini oleh pemerintah baru segera bisa diimplementasikan. Persoalannya adalah nggak bisa jalan kalau tanpa pendampingan dari pemerintah daerah, provinsi Betul. maupun kota kabupaten. Nah, yang disinilah yang belum diatur. Nah, Nah, itulah inilah yang kemudian yang dipertanyakan tadi oleh Bu Airin, bagaimana pemerintah pusat membuat guidance yang simple dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah baru. Dan mudah-mudahan kepala badan gizi kan sudah ada. Ya. Dialah yang akan bertanggung jawab untuk bagaimana nanti di daerah itu tidak menjadi persoalan. Jangan sampai kemudian dari pusatnya udah selesai, daerahnya tidak mampu nampung.